Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Z1 dan sekarang saya kita untuk tes lab Kagurabashi teman-temannya dan teman-teman aku akan bilang beberapa hal mungkin minggu ini atau minggu depan bakal minggu ini sampai minggu depan lah ya mungkin bakal kontenku nggak bakal rilis setiap hari kayak biasanya karena bisa kalian lihat di video Ichi the Witch kemarin aku lagi lumayan sakit teman-teman dan ini udah mulai membaik sih cuman ya kita lihat aja lah kalau aku udah benar-benar sembuh mungkin aku akan bikin tapi kalau masih belum berarti aku bakal lebih milih untuk istirahat aja teman-teman ya dan ya pokoknya gitu aja dan kita akan langsung saja. Oke, jadi teman-teman kita akan langsung saja ke Kagurabachi teman-teman ya. Kalau keadaan tidak semakin membaik teman-teman seperti yang aku bilang ya aku akan pilih untuk libur dulu mungkin seminggu atau 1,5 minggu lah ya cuman untuk sekarang eh, aku masih ngerasa aku masih ya bisa lah ya untuk satu episode lagi gitu kan aku bikin. Oke, kita langsung saja teman-teman ya. Setelah kita buka manga plus kita ke Kagurabachi dan kita akan ke chapter 62. Lanjutkan membaca. Semoga agak terlalu banyak gaping ya teman-teman ya. Chapter 62. Iori. Iori. Lagi-lagi. Pagi bu, pagi. Apa dirimu hari ini nyenyak? Dia dari buku. Ya gitu deh. Kalau ditanya jawabannya yang jelas dong. Sepertinya ayahku menghilang sejak sebelum aku dilahirkan. Karena itu ibuku membesarkanku seorang diri. Rasanya jadi was-was. Iya, pada tanggal 9 sore hari, di sebuah pertunjukan kabuki, muncul seorang pria yang menerobos masuk dan membunuh beberapa orang. Aduh, ngeri banget deh. Aku berangkat. Ya, pagi ini pun hampir seperti hari-hari sebelumnya. Yang berbeda hanyalah kasus tindak kekerasan yang belakangan ini semakin marak. Pagi-pagi, serta sesuatu yang menyelimuti langit sejak 3 hari yang lalu. Semua orang tentunya gempar saat benda itu mendadak muncul dan menyelimuti langit. Bagaimana kabarmu? Sekolah bahkan sempat diliburkan selama 2 hari. Menurut pengumuman dari komunikasi, benda itu tidak menimbulkan dampak negatif. Karena itu, kegiatan belajar mengajar akan berjalan kembali. Ada dampak negatifnya kok, kami tidak bisa melakukan aktivitas klub. Kamu Nabi yang bilang begitu, ilmu sihir memang seram ya. Nah, juga deh. Selain kedua hal itu, hampir tak ada yang berubah dalam kehidupanku sehari-hari. Hanya saja, kalau menurutku, tak lama lagi kiamat akan tiba. Benda itu muncul di langit adalah pertanda kedatangan hari kiamat. Apa sih lebay? Ya kira wajahmu kenapa? Hah? Ah, maksudmu ini adalah tanda ini muncul mendadak saat aku bangun tidur hari ini. Itu loh, kau nonton beritanya kan? Katanya sekarang banyak orang yang meniru-nirukan penampilan pelaku penyerangan di pertunjukan kabuki itu. Ini adalah simbol atas misi yang kumiliki. Ini gak usah diterusin deh. Tak lama lagi hari-hari penuh kedamaian akan berakhir. Neki, takdir dunia ada dalam genggaman tanganku. Semua cowok itu suka ngayal ya. Ngomong kelihatannya pelaku penyerangan itu masih muda deh. Sebenarnya seumuran dengan kita. Selain itu, dia memang terlihat lumayan tampan. Benar juga. Ternyata kau memang hanya menirukan penampilannya. Aku tidak setuju. Dia itu pembunuh kan. Aku sangat benci dengan orang seperti itu. Langsung dihapus. Apalagi lagi kau gak bisa tidur. Gitu deh. Masih gara-gara mimpi aneh yang kau ceritakan itu kemarin. Eh, iya, hanya saja aku semakin tak bisa mengingat mimpi itu. Apakah benar-benar mimpi? Aku yakin aku mimpi. Sepertinya aku memimpikan sesuatu yang penting. Tapi ini pertama kalinya aku bermimpi hal yang sama selama 3 hari berturut-turut. 3 hari. Berarti sejak beliau itu muncul di langit. Apa keduanya saling berhubungan? Tepat sekali. Ini adalah mimpi pertanda. Itu berarti kau juga salah satu seorang terpilih. Pertanda. Hai, Kura bisa diam nggak? Ada banyak hal yang bisa terjadi. Yang bisa menjadi penyebab orang mengalami gangguan tidur. Misalnya stres. Nama konflik serius atau perasaan tak puas terhadap sesuatu. Kok melihat situasi sekarang, kalau melihat situasi sekarang, kurasa wajar kalau ada perasaan tak puas.
Ya, sekarang kita gak bisa merasakan sinar matahari. Rasanya jadi agak lesu. Tapi entah kenapa langit itu, uh, sihirnya udah mau pecah, teman-teman. Ada apa, Yori? Apa barusan? Kalau seandainya langit itu, ini hanya misalnya, kalau seandainya benda di langit itu memiliki tempat khusus hanya pada diriku seorang, jangan bilang kalau kebodohan cowok ini sudah mulai menular. Maukah kau bertarung di sisiku? Lupakan saja dah. Semua orang pasti bakal stres kalau benda itu muncul di langit. Makanya pulang sekolah nanti kita cari kudapan manis yuk. Benar juga. Hah? Anjir dibunuh cuy. Ini kamu kemarin ya yang kamu apa Hisaku yang baru ya. Diharap. Cerang. Ini ruang kelas berapa? Aduh, Yuri. Kelas 2 ya. Aku beruntung. Ada di mana gadis bernama ada di mana gadis bernama Samurai itu berada? Samurai? Ya pasti dia mengubah namanya kan. Foto wajahnya yang sekarang pun hanya foto yang dirubah. Jadi bercuma saja bertanya pada mereka. Lantas gimana cara kita menemukannya? Sudah aku bilang kan. Aduh, maaf. Aku sudah mendapatkan darah Samura. Jadi kita hanya perlu mencari darah yang sama. Bukan gadis ini. Cara yang konyol. Makanya sudah aku bilang kan, lebih baik kita kumpulkan siswa-siswa di satu tempat. Lalu jangan bunuh siswa perempuan yang Lalu jangan bunuh siswa perempuan. Bisa saja siswa itu terbunuh. Siswa yang terbunuh adalah target kita. Hei, mau apa kan kita kemari, ha? Apa kalian berniat membunuh? Dasar bodoh, hentikan perbuatanmu. Kami ini hampir saja terbunuh karena kau masuk kemari dengan cara memecahkan jendela, tahu? Ya, mereka akan langsung pergi begitu menemukan orang yang bernama Samurai itu. Ini gak usah bersikap sok keren. Tahu, dasar bodoh. Kalau kau malah mencoba melawan mereka, siswa laki-laki boleh kau bunuh kan? Ya, boleh. Oh, anjir. Yori. Oh, oh, iyo. Jangan bunuh siswa perempuan. Dia menghalangiku karena percaya pada kata-kataku. Oh, dia gak nahan teman-teman. Dia itu cuman jangan gitu. Soalnya dia gak bakal bunuh perempuan. Dan ini besar juga ya. Kenapa? Anggap saja permintaan maafku karena aku tadi marah-marah. Tapi sebaiknya aku berhenti bersikap seperti itu ya. Kalau tidak, kau bisa mati. Cepat periksa darahnya. Kalau ternyata dia bukan Samura, akan bunuh dia lebih dulu. Matilah aku. Kenapa aku melakukan hal seperti ini? Sial, 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 sial. Permisi. Permisi. Hah? Wah, jeng. Oh, loh, Iori. Hilang Iorinya. Tunggu. Kalian siapa? Sebaiknya jangan bertindak gegabah. Kita semua akan tetap hidup. Ceweknya bersekaya dengan ayahnya. Sepertinya segelnya melemah. Kuasa itulah karena itulah musuh. Kita bisa mendeteksinya, tapi sepertinya mereka tak bisa mendeteksinya secara spesifik. Anak kecil, jadi mereka hanya tahu bahwa dia ada di sekitar sini ya. Tapi kenapa segelnya bisa? Aku tak bisa membayangkan satupun faktor luar yang mampu menyebabkan ini terjadi. Apakah ini pengaruh dari Kuro? Tidak, itu mustahil. Di sini sama sekali tidak memiliki ingatan apapun tentang Samura. Tidak ada satupun hal yang bisa memicu ingatannya. Apa yang sebenarnya 3 hari yang lalu? Tidak, itu salah. Perasaan tidak puas pada situasi kali ini. Perasaan ini adalah hal yang sudah lama aku rasakan. Rasanya aku telah melupakan sesuatu yang penting. Yori, kalau kalian mengetahui sesuatu, tolong katakan padaku. Padahal semua ingatannya tentang Samuro sudah disegel. Meski begitu, gadis ini berusaha membukanya tanpa disadari oleh dirinya sendiri. Kau tidak seharusnya memperemehkan anak muda, Samura. Caranya akan kami jelaskan nanti. Sekarang sudah jelas siapa target Ishaku. Mereka mengincarmu. Maaf ya, gadis muda. Lupakan hari-harimu yang penuh dengan kedamaian itu untuk sementara waktu. Mulai sekarang, kami Masumi akan melindungimu. Anjay. Lanjut lagi teman-teman ya.
Carpet teman. Chapter 63. Tanpa suara, tanpa bauan. Mereka mengendap mendekati Monks. Mulai sekarang kami Masumi akan melindungimu. Melindungiku? Tunggu sebentar, kau mau kemana? Aku harus kembali teman-temanku dalam bahaya. Oh benar, sepertinya Isaku masih belum menyadari bahwa aku adalah target mereka. Meski begitu, katanya mereka bersedia menghalalkan segala cara hingga bisa menemukanmu. Seperti katamu, jika hal itu dibiarkan, maka teman-temanmu akan dalam bahaya. Ya, kalau situasinya seperti itu, berarti kita sudah tidak punya banyak pilihan kan? Sumi, siap, naiklah. Aku akan bawa pergi dari sini. Kau ciri Rokuhira ya? Apa kau ingin saling tebas denganku? Sebenarnya apa yang terjadi? Dia pembunuh itu kan? Yang tiba dengan Kabuki. Hei, Kuguri! Eh, tahukah kau di tempat yang dinamakan dengan sekolah, itu adalah tempat berbeda dari dunia tempat kita hidup. Oke, ayo kita pergi Chihiro. Saat ini mereka sedang mengejar. Hei, ada apa? Target yang harus kita lindungi adalah seorang dari SMA biasa, sekalipun dia memiliki keterkaitan yang kuat dengan Isaku dan Samura. Namun yang terpenting untuk sekarang adalah kita harus melindunginya dengan segala cara. Wah, aku akan segera mengejar mereka. Tidak, biarkan aku dan ketua yang mengejar mereka. Kau ambil rute memutar. Rutenya sepertinya rutenya yang sudah rutenya seperti yang kita bicarakan. Tapi Isaku, hei, tenangkan dirimu. Ini adalah saatnya memulai. Misi santai saja. Chapter 63, kejar-kejaran kendaraan. Kata ada katanya terpasang di ada katanya yang terpasang di motor. Kenapa kira-kira kenapa Masumi sengaja membawa gadis itu pergi ya? Kalau begitu sama saja dengan mengatakan bahwa gadis itu adalah anak Samura kan? Entahlah apa mereka berniat menjauhkan kita dari siswa lain, bisa jadi. Tapi kebetulan sekali. Untungnya aku mengatakannya tepat sebelum kamu bunuh gadis itu. Benar. Dari tadi kau ini kenapa sih? Lagi gak enak badan. Celaka mereka sudah di belakang kita dengan cemas. Takkan kami biarkan mereka menyentuhmu seujung jari pun. Anjir, surikan bro. Hei Kukuri, kau lagi nggak enak badan ya? Eh, loh supirnya, wah, yang tebas adalah salah satu metode metode komunikasi. Ah, kalau lawan tidak merespon dengan baik, mana bisa kami saling tebas dengan semudah hati? Ah, dia cepat sekali. Pegangan, baik. Minggir. Anjir, dia motong bis, coy. Dia menebas semua yang menghalanginya supaya bisa mengambil rute pendek. Apa mereka berniat menjauhkan diri dari apa mereka berniat menjauhkan kita dari siswa lainnya. Jadi justru keputusan yang buruk. Aku tebas langsung saja. Saat ini, Kerisu berada dalam jangkauan pada perbuatan kalian justru malah akan menambah korban jiwa. Aku sama sekali tak ragu untuk melibatkan warga sipil. Anjir, dipotong lagi bro. Jadi kau menderita semua lukamu karena mencoba menyelamatkan semua orang. Kalau menurutku sudah terlalu banyak hal yang dialaminya dalam waktu yang sangat singkat. Gunungan informasi yang masuk, situasi yang berubah begitu sangat drastis hingga membuat kebingungan. Semua itu terlalu berat untuk dipikul seorang diri. Ya, meski begitu, tapi itu menunjukkan bahwa tekadmu sudah bulat. Apa boleh buat? Aku tak keberatan menjadi penghuni neraka bersama mereka. Aku memang tak bisa menghentikan makan, tapi kau adalah tipe orang yang suka memikul segalanya seorang diri. Lalu memutuskan untuk bertindak sekalipun kau harus mengorbankan diri sendiri. Hanya saja meskipun tekadmu bulat, orang-orang yang kau tinggalkan pasti tetap merasa sedih. Kita adalah tim, jadi semua ketakutan dan keraguan yang kita rasakan akan kita bagi bersama-sama. Anjir, Raw. Cekit.
Anjir. Wih, ada tombol eject perkataan anjir. What the hell? Wih, tapi karena sini double page anjir. Oh, rupanya kau sudah bisa bergerak ya. Iya, sekarang. Tubuhku terasa lebih ringan dari sebelumnya. Anjay. Bekerja sama sebagai sebuah tim. Bersambung. Oke, oke, oke. Kita akan langsung ke chapter terakhir teman-teman ya. 64 ya. Uh, Zero. Suara pedangnya aku ketinggalan. Terima kasih banyak. Aku ingin melakukan aksi saling tebas yang memuaskan. Saling tebas adalah salah satu metode komunikasi. Kalau yang tidak merespon dengan baik. Tapi kalau harus berhadapan dengan pendengar pedang yang antusias, rasanya merepotkan. Meski sangat ingin menyalurkan hasratku, tapi aku masih punya tugas yang harus kulakukan. Mencuri gaji situ. Anjay. Baik dia maupun yang seorang lagi, tak ada seorang lagi tidak ada saat Hisaku menyerang rumah kami pada hari itu. Hisaku. Balas dendam ya. Biar aku saja yang melakukan sisanya. Letakkanlah katana milikmu. Pada saat itu aku telah kedatangan hak untuk balas dendam. Ketua pernah bilang, kalau kalian ingin mencoba mengakhiri masalah yang ada saat ini, sebelum Hakuri tersadar kembali kan? Benar. Kalau begitu, ada satu hal yang harus segera dicari solusinya. Aku ini lemah. Aku aku selalu diselamatkan oleh kenekatannya dan selalu bergantung pada kekuatannya. Kelemahanku lah yang membuat aku berada di kondisi saat ini. Tapi kau ini terlalu menyalahkan dirimu tahu. Intinya, aku tak bisa kembali bertarung tetap dalam aku tidak bisa kembali bertarung dalam kondisi seperti ini. Saat berhadapan dengan samurai, aku memang merasa bimbang. Tapi terlepas itu, ada perbedaan kekuatan yang jelas di antara kami. Karena itu, aku tak memiliki itu karena aku tidak memiliki ilmu berpedang yang mematikan. Mengalirkan energi mistis ke dalam tubuh akan membuat seseorang memperoleh kekuatan fisik dan yang merupakan dasar dalam menggunakan ilmu sihir. Dengan cara itu, seseorang bisa melakukan gerakan serta memiliki ketahanan tubuh yang lebih manusia biasa. Karena itu, ada juga orang-orang yang menggunakan ilmu sihir hanya sebagai kemampuan pendukung dan terus mengasah kemampuan tersebut guna menjadi seorang ahli petarung jarak dekat. Please. Oh, ini ada siluetnya si siapa sih namanya lupa aku. Eh Azumi ya gak sih? Azumi temannya si Sogo yang satu lagi. Ya gak sih Azumi kan? Si Azumi itu dia sihirnya tuh buat supporting doang. Oke. Ilmu pedang adalah perpanjangan dari hal tersebut. Mengalirkan energi mistis ke dalam katana dan memperkuat tebasannya yang dilakukan oleh seorang pendekar pedang. Pada pengguna para pengguna kata sihir para pengguna kata sihir semasa perang Seite adalah orang-orang yang telah dikenal dengan kemampuan berpedang mereka bahkan sebelum perang dimulai. 3 tahun lebih sedikit. Kalau hanya bicara soal lamanya pengalaman kata sihir, aku sudah menggunakannya lebih lama dari mereka. Tapi mereka lebih unggul dariku dalam hal pertahanan terhadap kata sihir. Itu karena aku tidak pernah benar-benar mempelajari ilmu pedang dari siapapun. Aku tak tahu cara menggunakan katana. Saat ini, pemahaman yang kumiliki terhadap enten sudah maksimal. Dengan kata lain, yang tersisa bagiku adalah mengasah kemampuan berpedangmu supaya kau bisa naik tingkat sebagai seorang kata sihir kan. Selama ini aku selalu bergantung pada kemampuan kata sihirku. Tapi saat ini aku tak bisa menggunakannya. Suka atau tidak, situasi saat ini menyadarkanku betapa lemahnya diriku dalam ilmu berpedang. Kami akan bantumu dengan sekuat tenaga. Sekarang pertarungan akan segera dimulai. Pertarungan pertamamu tanpa menggunakan kata sihir. Chapter 64. Menjadi samurai. Anjay. Hei, jangan malah diam. Aku tidak bisa konsentrasi melakukan tugasku. Hasratku
untuk menebas sesuatu. Dia itu kenapa? Ting. Setiap serangannya terasa sangat cepat dan juga sangat berat. Aduh, banyak banget monolognya anjir. Oh ini, dia sama sekali belum menggunakan ilmu sihir. Dia bisa membuat berbuat sejauh ini hanya dengan menggunakan energi mistis dan ilmu berpedangnya. Seperti contohnya yang pernah dikatakan oleh Chihiro. Dengan kata lain, dia adalah seorang yang sangat cakap dalam berpedang. Ini memang hanya kebetulan, tapi dia benar-benar cocok sebagai lawan pertamanya. Karena dia adalah seorang yang sangat mahir. Tunggu, kok berbeda dari yang ku dengar? Siapa yang mengajarimu berpedang? Aku tidak punya guru, dugaanku benar. Kebasan energi mistismu semuanya berantakan. Padahal kau ini seorang pendekar pedang kan? Apa saja yang kau lakukan selama ini, ha? Akan kuasa di sini, sekarang juga. Di sini? Jangan-jangan kau kira melakukan pertarungan sesungguhnya akan membuat kemampuanmu meningkat dengan sendirinya. Guguri, tolong ajarkan ilmu pedang pada Hirohiko. Serahkan padaku. Ilmu pedang berbeda dengan ilmu bela diri jarak dekat yang hanya mengharuskan mengalirkan energi mistis ke dalam tubuh sendiri. Dalam berpedang, kau juga harus mengalirkan energi mistis ke dalam katana yang kau gunakan dan menyatu dengannya. Karena itulah kita memiliki wawasan dari para luhur untuk memahami lebih jauh tentang gak usah deh, aku akan mengusahakannya sendiri. Saya aku ini tipe yang belajar dari insting. Jangan besar kepala daripada menyepelekan begitu, lebih baik kau berhenti saja berpedang. Mana mungkin saling tebas melawan seorang yang menyepelekan ilmu berpedang bisa membuatku merasa puas. Mengecewakan. Ternyata kali ini sama saja. Tidak apa, kami akan menghentikannya. Dasar dia itu kenapa sih? Sial, tapi nggak begini. Aku bisa fokus melakukan misiku. Jadi bersalah. Uh, kami terpisah jauh. Ini adalah bukti bahwa aku selalu bergantung pada kalian sihir. Jangan besar kepala. Ya benar, mustahil aku memahami bisa mahir dalam sehari. Hiro, apa yang kau... Tekniknya masih kasar, namun pemuda ini telah memiliki pengalaman bertarung selama 3 tahun. Hal itu membuat Hal itu membuat insting seragam fisiknya terasa dengan baik. Salah satunya yang kurang dalam dirinya adalah contoh. Saat ini aku memang belum bisa mengalirkan energi mistis dengan lancar. Ya seperti yang dilakukan olehnya. Karena itulah aku harus mencobanya memusatkannya pada sebuah teknik serangan tunggal. Dan contoh itu telah dia pelajari melalui tubuhnya sendiri. Aku membutuhkan samurai dalam hidupku. Aku akan berusaha agar bisa menjadi sosok seperti itu. Supaya kau bisa naik tingkat. Itu teknik AI alias Bakit Byakuryu. Nama yang dinamakan dengan teknik AI aliran Bakiryu adalah teknik tebasan yang dilakukan dengan cara menyimpan energi mistis sehingga batas maksimal dalam sarung pedang, lalu melepaskan semuanya dalam sekejap bersama dengan saat menggunakan pedang guna mengalihkan pada gerakan awal, sehingga kau bisa mencapai sasaranmu dengan sangat cepat. Barusan itu teknik AI, tekniknya memang masih belum matang, tapi bukan itu masalahnya. Meski kelihatannya dia hanya sekedar meniru gerakannya telah dilihatnya, namun dia bisa melakukannya dengan sangat baik. Dia sungguh membalas kata-kata yang telah kuucapkan padanya. Aku tak boleh. Aku tidak boleh. Aku masih punya tugas. Aku sudah meninggalkan rekanku seorang diri di dalam mobil. Aku punya tanggung jawab untuk menangkap gadis itu. Tapi diriku yang dinamakan ibu pedang itu adalah Kugri terlalu serius, jadi aku malas. Lihat saja sendiri nanti. Kalau menurutmu memang seperti itu, aku harus kamu Hideko. Sayang tebas adalah salah satu metode untuk komunikasi. What the fuck? Otaknya kenapa anjir? Kasar tebas. Uh, aku tidak sanggup lagi menahan diri. Sepertinya dia kalah ya. The hell? Oke teman-teman, itu dia untuk Kagurabachi chapter 62 sampai 64 teman-teman. Gimana kan komen di bawah ya teman-teman ya.
Oke teman, jadi gitu aja kita ketemu lagi next video. Bye bye.